Kembali lagi dengan saya Ridwan Prasamu. Halo Tribuners, selamat datang di kita berada di program baru dari Tribun Ambon. Tribun Ambon Podcast. Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar kalian dimanapun berada. Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda semua di ulasan sepekan Tribun Ambon Podcast edisi Senin 11 Agustus 2025. Seperti biasa Tribuners, di ulasan sepekan kali ini selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan membahas sejumlah peristiwa yang terjadi dalam sepekan terakhir. Ya, tentunya nggak semua berita, tapi ada beberapa per hari akan ada satu berita yang kita highlight dari berbagai daerah. Tentunya di Maluku nanti akan ada dari Seram bagian timur, kemudian juga ada dari Maluku Tengah, lalu ada dari Pulau Buru, Kota Ambon, dan juga Maluku Tenggara tentunya. Nah, Tribuners, di ulasan sepekan kali ini kita punya informasi pertama mengenai akses jalan Trans Seram Maluku Tengah SBT yang mengalami longsor, dan Kapolsek Tehuru mengimbau warga untuk berhati-hati. Nah, pada hari Senin lalu ya Tribuners, 4 Agustus 2025 tepatnya, itu sekitar pukul 6:30 pagi terjadi longsor di Jalan Trans Seram penghubung Kabupaten Maluku Tengah dan juga Kabupaten Seram bagian timur. Dan longsor ini terjadi pada sekitar 3 titik berbeda di hutan Yahelisa, Dusun Mahu, Negeri Tehuru. Hal tersebut dibenarkan oleh Kapolsek Kecamatan Tehuru, Ibtu Afan Slamet, usai melaksanakan patroli Polsek Tehuru pada hari Senin lalu sekitar 6:30 pagi. Nah, patroli yang dipimpin oleh Kapolsek Tehuru ini menyasar daerah rawan longsor dan jembatan darurat Sungai Waikawanua, Negeri Tehuru, Kecamatan Tehuru. Ibtu Afan mengatakan bahwa curah hujan yang lebat itu berlangsung selama 3 hari hingga saat itu ya hari Senin, mengakibatkan terjadinya longsor pada sejumlah titik dan meluapnya Sungai Kawanua sehingga menutup akses jalan Trans Seram Masohi menuju Atiaho. Beliau mengatakan bahwa karena melihat intensitas hujan yang tinggi, mereka langsung melakukan patroli dan alhasil memang menemukan tanah longsor dan juga meluapnya Sungai Kawanua ini. Dan setelah mendapati kejadian tersebut, Polsek Tehuru kemudian berkoordinasi dengan pihak perusahaan PT 3 Ikan Jaya Utama untuk mendatangkan alat berat ekskavator supaya bisa membersihkan sejumlah titik longsor dan mengantisipasi kerusakan pada jembatan darurat Sungai Kawanua. Bahkan juga Sungai Kawanua ini sempat meluap ya Tribuners, karena memang intensitas hujan bukan cuma di Maluku Tengah tapi di Maluku secara umum beberapa waktu lalu memang lagi tinggi-tingginya. Tapi alhamdulillah hari ini cuacanya cerah ya kalau di Kota Ambon sendiri. Nah, karena kejadian tersebut ya Tribuners, Polsek Tehuru tentunya mengimbau kepada seluruh pengendara saat itu ya agar berhati-hati saat melintasi daerah rawan longsor untuk menghindari pengendara yang sampai tertimpa longsor. Namun beberapa hari setelah kejadian, akses jalan kemudian sudah kembali normal ya Tribuners. Nah, itu dari Maluku Tengah. Kita bergeser ke berita selanjutnya, ada berita dari Maluku Tenggara. Ini mengenai pemuda Banda Eli yang menggelar berbagai lomba menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Nah, memang beberapa hari ini menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Berbagai lomba itu diadakan di beberapa daerah
di Maluku ya, bukan hanya di Maluku sih, memang di hampir seluruh daerah di Indonesia pasti lagi gencar-gencarnya melaksanakan lomba, dan nanti juga puncaknya bakalan di 17 Agustus nanti. Jadi Tribuners, dalam rangka menyongsong HUT ke-80 RI ini, pemuda Banda Eli, Kecamatan Kei Besar, Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara menggelar berbagai lomba yang inovatif dan juga edukatif. Di tengah nasionalisme ya, semangat nasionalisme mereka, tentunya para pemuda ini menjadi motor penggerak dalam menyatukan elemen masyarakat melalui beragam lomba yang melibatkan pelajar, generasi muda, dan juga masyarakat umum tentunya. Dan kegiatan ini sendiri merupakan tindak lanjut dari suksesnya perayaan HUT RI ke-79 tahun kemarin ya, yang dilaksanakan pada 2024. Perlombaan yang digelar pun beragam, mulai dari lomba balap karung, kemudian makan kerupuk untuk siswa-siswi tingkat SD dan juga SMP. Nah, lomba balap karung dan juga makan kerupuk ini rata-rata pasti ada ya di setiap perlombaan yang digelar di berbagai daerah. Kemudian juga lomba gerak jalan indah untuk masyarakat umum yang menampilkan kreativitas barisan dan juga semangat kekompakan, hingga tarik tambang yang membakar semangat gotong royong antar peserta tentunya. Dan suasana pun makin meriah Tribuners dengan hadirnya pertandingan sepak bola antar SD yang menjadi wadah penyaluran bakat olahraga generasi muda. Waduh, ini sambil mencari bibit-bibit ya, bakat-bakat pemain bola. Dan juga yang cukup menarik perhatian itu biasanya di beberapa daerah tuh suka ngadain lomba bola dangdut yang diikuti oleh pemuda-pemuda tapi menggunakan daster. Nah, itu biasanya kocak banget dan seru banget pastinya. Dan juga tidak hanya itu Tribuners, semangat intelektual dan seni juga turut diberi ruang melalui lomba cerdas cermat untuk siswa-siswi SMP serta lomba baca puisi untuk tingkat SD, yang tentunya menggugah jiwa nasionalisme mereka sekaligus menumbuhkan literasi dan ekspresi budaya sejak dini. Wow. Dan kegiatan ini sendiri Tribuners digagas pemuda Banda Eli serta mendapatkan dukungan penuh dari penjabat Ohoi Banda Eli, Sindang Salamon ya, yang secara aktif memberikan arahan dan juga semangat kepada para peserta dan juga panitia. Penjabat Ohoi Banda Eli ini mengatakan bahwa panitia sangat kreatif ya tentu melakukan kegiatan ini, dan dia mengatakan bahwa gelaran kali ini ya, kegiatan atau lomba kali ini tuh sangat sinkron dengan tema HUT ke-80 RI, yakni pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, dan tentunya diwujudkan secara konkret oleh pemuda Banda Eli ini. Nah, Ketua Panitia Perlombaan ini, Muhammad Rizal Rumra, mengatakan bahwa mereka, panitia, sangat terharu melihat semangat anak-anak dan juga para pemuda, bahkan orang tua yang turut serta meramaikan kegiatan tersebut. Dia juga mengatakan bahwa itu bukan hanya soal lomba, tapi bagaimana mereka kemudian membangun kebersamaan dan cinta terhadap tanah air. Dan menurutnya kegiatan ini adalah bukti bahwa pemuda Banda Eli siap menjaga semangat kemerdekaan dengan cara yang kreatif dan juga positif. Nah, ini masih sekitar 1 mingguan, 6 hari lagi ya, bahkan saat digelar hari Selasa ini masih
H-12 ya menuju HUT ke-80 RI, tapi berbagai lomba sudah digelar dengan meriah tentunya. Apalagi nanti di saat puncaknya pada 17 Agustus tentu akan lebih meriah lagi ya Tribuners. Nanti akan kita beritakan tentunya berbagai keseruan yang dilakukan di berbagai daerah di Maluku ya. Jadi stay tune terus di portal kami ya untuk terus mengupdate informasinya Tribuners. Nah, dari Maluku Tenggara kita ke Pulau Buru ya Tribuners. Ini beritanya hari Rabu kemarin itu terjadi demo menuntut pemberhentian salah satu anggota DPRD Kabupaten Buru ya, Bella Sophie, yang dilakukan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM Kabupaten Buru. Nah, beberapa hari yang lalu itu memang sempat bahkan viral juga ya Tribuners di media sosial kami, banyak sekali yang kemudian menanggapi berita ini terkait dengan sejumlah mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut anggota DPRD Buru ini agar diberhentikan karena diduga tidak pernah ngantor selama kurang lebih 11 bulan sejak dilantik. Jadi pada hari Rabu 6 Agustus 2025 kemarin Tribuners, IMM Kabupaten Buru ini menggelar aksi di depan gedung DPRD Kabupaten Buru. Mereka menuntut sanksi tegas terhadap salah satu anggota DPRD dari fraksi Partai Nasdem yaitu Bella Sophie Regan, yang juga tentu dikenal oleh masyarakat luas sebagai seorang artis. Nah, mereka menilai bahwa Bella Sophie ini tampak lebih mementingkan persoalan kecantikan, yaitu ada sebuah bisnis ya yang sedang dijalani dibanding mengurus rakyat. Untuk itu, Ketua Koordinator IMM Buru, Arin Burugana bersama dengan massa kemudian membacakan ada 4 poin tuntutan ya di dalam aksi tersebut. Yang pertama, mereka mendesak Ketua DPRD dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Buru agar segera mengambil langkah tegas dengan menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian tetap terhadap Bella Sophie atas dugaan pelanggaran kode etik dan juga tata tertib DPRD atas dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana tercantum dalam pasal 203 nomor 1 tahun 2025 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Buru. Kemudian poin tuntutan yang kedua, mereka mendesak DPP dan juga DPW Partai Nasdem Kabupaten Buru agar bertanggung jawab atas dugaan pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan Bella Sophie yang dinilai telah mencederai etika sebagai wakil rakyat. Lalu yang ketiga, Tribuners, mereka mendesak DPW Partai Nasdem Provinsi Maluku agar segera mengusulkan pergantian antar waktu atau PAW kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan aturan partai dan perundang-undangan yang berlaku. IMM menilai bahwa tindakan Bella Sophie ini telah menjadi pelanggaran berat yang mencoreng nama baik partai dan juga lembaga DPRD. Lalu yang keempat, Tribuners, mereka mendesak Ketua DPRD dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Buru untuk bersikap transparan dalam menangani kasus ini dan tidak melindungi Bella Sophie. IMM menegaskan bahwa pelanggaran yang dilakukan telah mencederai integritas lembaga legislatif daerah Kabupaten Buru tentunya. Dan surat tuntutan tersebut Tribuners diterima oleh Sekretaris DPRD Hadial Zagladi dan menyatakan akan segera menyerahkannya kepada Ketua DPRD dan Dewan Kehormatan untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Walaupun memang tidak mungkin langsung ya serta-merta diberhentikan begitu, tapi pasti melewati proses
mulai dari pemanggilan, lalu mengambil keterangan dan lain-lain sebagainya. Dan memang sebelumnya Tribuners, sebelum pada hari Rabu, IMM ini kemudian melakukan aksi demonstrasi di Pulau Buru, pada hari Senin 2 hari sebelumnya itu juga Gempri atau Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia juga melakukan aksi demonstrasi di depan kantor gubernur untuk menuntut hal yang sama, yaitu pemberhentian terhadap Bella Sophie ini karena diduga tadi ya tidak berkantor selama kurang lebih 11 bulan sejak dilantik dan juga tidak pernah melakukan tugasnya sebagai seorang anggota DPRD. Namun setelah berita ini diterbitkan ya Tribuners, Ketua DPD Nasdem Kabupaten Buru yang juga merupakan suami dari Bella Sophie, Daniel Rigan, memberikan klarifikasi dan menyatakan bahwa Bella Sophie tidak berkantor itu punya alasan yang jelas. Bahkan mereka juga sudah memasukkan surat izin di DPR, dan juga sempat ya beliau menyinggung bahwa gaji dari Bella Sophie ini tidak pernah diambil sepeser pun, walaupun ya ini itu urusan yang lain karena masyarakat ya tetap menuntut tugas dari Bella Sophie ini selaku wakil rakyat. Karena mungkin banyak dari masyarakat yang melihat Bella Sophie ini terlalu sering melakukan live di salah satu platform media sosial yang kesannya itu kayak cuman ngurus bisnisnya doang ya, bisnis kecantikan, skincare dan juga make up, tapi jarang sekali terlihat menjalankan tugasnya, turun langsung ke masyarakat, menyerap aspirasi dari masyarakat, utamanya beliau selaku perempuan yang tentu dituntut untuk bisa menyerap aspirasi dari para perempuan, apalagi emak-emak ya di daerah-daerah yang pada pileg lalu tentu memilih beliau dan tentu mempercayakan suara mereka pada anggota DPRD tersebut. Tapi ya semoga dengan kejadian ini Bella Sophie sendiri bisa lebih mengintrospeksi diri supaya kedepannya bisa lebih baik lagi dalam menjalankan tugas ya Tribuners. Lanjut, kita punya informasi dari Kota Ambon. Ini masih dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Tribuners, Kapolresta Ambon membagikan bendera merah putih untuk pedagang pasar Benteng. Ya, Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Liase Tribuners pada hari Kamis 7 Agustus lalu itu membagikan bendera merah putih dan juga umbul-umbul kepada para pedagang di Pasar Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Kamis pagi ya. Nah, tentu kegiatan ini digelar dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia dan dipimpin langsung oleh Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Liase, Kombes Pol Dr. Yoga Prima Putra, kemudian juga didampingi oleh Kabag Ops Kompol Titus, Kasat Intelkam AKP Julkisno Kaisupi, juga ada Kapolsek Nusaniwe AKP Johan WM Anakota, serta Kasih Humas Ibda Janet Luhukai dan juga sejumlah personal dari Polsek Nusaniwe tentunya.
Aksi ini tentunya merupakan bagian dari upaya Polresta Ambon untuk memeriahkan Bulan Kemerdekaan. Selain membagikan bendera, personel Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Liasi ini juga membantu masyarakat dalam pemasangan bendera dan umbul-umbul. Dan tentu aksi ini disambut antusias oleh para pedagang dan juga masyarakat sekitar. Bahkan banyak dari mereka yang kemudian langsung memasang bendera di depan kios dan juga tempat usaha sebagai wujud kecintaan terhadap tanah air. Dan kegiatan ini tentunya diharapkan dapat mempererat hubungan antara aparat kepolisian dan juga masyarakat. Melalui kolaborasi ini juga Tribuners diharapkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas di wilayah hukum Polsek Nusa Niwe dapat terus terjaga dengan baik. Oke, Tribuners, berikutnya ini masih dari Kota Ambon. Kita punya informasi mengenai pembukaan Nusa Apono Championship Series 2 2025 yang dibuka langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, dan beliau berjanji akan membangun sirkuit permanen. Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, Tribuners membuka Road Race Nusa Apono Championship Series 2 2025 Piala Wali Kota Ambon di sirkuit Lingkar Transit Paso, Kecamatan Beguala, Kota Ambon pada hari Jumat 8 Agustus lalu. Dan dalam sambutannya, Wali Kota Ambon ini menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung kegiatan ini secara positif demi keberhasilan ajang tersebut. Selain itu juga direncanakan untuk pembuatan sirkuit permanen di Kota Ambon. Wali Kota bahkan mengatakan bahwa beliau ingin Ambon punya fasilitas sirkuit yang memadai bahkan bertaraf nasional agar pembalap lokal bisa bersaing dan mengharumkan nama daerah. Semoga bisa terrealisasi secepatnya ya. Beliau juga berharap kejuaraan ini menjadi daya tarik wisata olahraga, juga menarik pembalap dari berbagai daerah di luar Maluku. Dia juga menekankan pentingnya untuk menjaga sportivitas, belajar dari kemenangan maupun kekalahan dan menghindari protes yang tidak perlu. Ya namanya pertandingan ya Tribuners, pasti ada yang kalah, ada yang menang. Yang menang patut diapresiasi, yang kalah juga sama perlu diapresiasi, tapi nggak perlu merasa rendah karena sudah berusaha yang terbaik ya. Dan yang kalah ini terus bisa menjadikan motivasi untuk berlatih lebih keras. Nah, Tribuners, selain peserta dari Kota Ambon, ada juga peserta yang tergabung dari luar Maluku dengan jumlah peserta sebanyak 16 orang. Dan peserta dari luar Maluku yang mengikuti ajang ini yakni ada dari Jawa Barat, kemudian dari Jawa Timur, ada juga Jawa Tengah, Makassar, Sulawesi Tengah, Papua, dan juga Kalimantan. Dan tentunya ya dengan dukungan penuh pemerintah, event ini diharapkan dapat terselenggara secara berkelanjutan dan melahirkan pembalap profesional yang membanggakan. Kemarin udah selesai ya dan udah diumumkan juga pemenangnya siapa. Kalian boleh cek di portal kami www.tribunambon.com ya, udah dirilis karena udah ditutup hari Minggu ya kemarin Tribuners. Berikutnya kita
kita punya informasi ini mengenai Partai Nasdem yang resmi melayangkan panggilan untuk Moritz Tamaela mengenai klarifikasi pesta miras hingga kabar penganiayaan yang beredar beberapa waktu lalu. Ya, Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Maluku Partai Nasdem telah melayangkan surat panggilan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Ambon, Moritz Tamaela. Nah, panggilan ini menyikapi dugaan pesta miras hingga penganiayaan ya di rumah dinasnya di kawasan Karangpanjang. Dan pelayang Nah, hal ini Tribuners dibenarkan oleh Ketua DPW Nasdem Maluku, Hamdani Laturua, saat dikonfirmasi pada hari Jumat lalu. Dan surat panggilan tersebut untuk menghadirkan Moritz pekan depan, katanya usai rapat kerja nasional atau Rakernas Partai Besutan Surya Paloh tersebut. Dan juga dijelaskan bahwa rencana pemanggilan itu merupakan bagian dari proses klarifikasi internal, meskipun sebelumnya Moritz sendiri sudah melakukan klarifikasi di media terkait apa yang terjadi di rumah dinasnya beberapa waktu lalu. Dan hasil permintaan keterangan akan dilaporkan ke Dewan Pimpinan Pusat atau DPP di Jakarta untuk pengambilan sikap selanjutnya. Meskipun begitu ya Tribuners, Ketua DPW Maluku menyayangkan kabar yang beredar di berbagai platform media sosial terkait dugaan tersebut, karena memang beberapa waktu lalu itu sempat heboh dan banyak sekali mendapat perhatian dari warganet ya mengenai peristiwa itu. Ketua DPRD Kota Ambon sendiri, Tribuners, tidak membantah ya ada sejumlah pekerja yang tengah mengonsumsi miras di kediamannya di kawasan Karangpanjang pada 26 Juli lalu. Namun, ia menegaskan bahwa dia tidak ikut berpesta, hanya saja sempat minum sedikit sekadar untuk menghargai. Dan juga beliau mengatakan bahwa tidak ada keributan yang terjadi, tidak ada skenario pesta miras, apalagi hal-hal yang berlebihan. Menurutnya itu hanya situasional, yang terpaksa minum itu dikasih ke para pekerja dan besoknya kemudian beliau berangkat ke Jakarta. Terakhir Tribuners, ini ada informasi dari Pulau Buru lagi mengenai penyaluran beras murah di Air Buaya yang menghabiskan 6 ton beras terjual. Nah, untuk menekan inflasi dan juga menstabilkan harga beras, pemerintah Kabupaten Buru melalui Dinas Ketahanan Pangan Tribuners menyalurkan beras murah di Kecamatan Air Buaya pada hari Minggu kemarin. Sebanyak 600 kepala keluarga di Kecamatan Air Buaya ini mendapatkan manfaat dari penyaluran tersebut, di mana satu kepala keluarga ini mendapat jatah pembelian maksimal 10 kg. Pemerintah sendiri menyiapkan sebanyak 6 ton beras dengan harga jual Rp12.000 per kilogram.
Nah, dari pantauan reporter kami di lapangan Tribuners, penjualannya itu dimulai sejak pukul 10 pagi di Desa Airbuaya dan berlangsung hingga pukul 4 sore. Tentunya ya antusias warga sangat tinggi, terbukti seluruh stok yang disiapkan habis terjual pada hari yang sama. Udah pasti ya, apalagi ibu-ibu pasti bakalan war beras yang murah ya, 12.000 per kilogram. Bisa dibayangkan betapa ramainya. Nah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buru, Sufri Buton, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah cepat pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak terkait untuk menjaga kestabilan harga beras di pasaran, karena di beberapa daerah belakangan ini harga beras lagi naik-naiknya ya Tribuners. Tentu dengan adanya penyaluran beras murah ini, masyarakat sangat merasa terbantu dan tentunya berharap semoga bukan cuma di Pulau Buru tetapi juga di daerah-daerah lain di Maluku diadakan distribusi beras murah seperti ini. Sufri sendiri menambahkan bahwa harga beras di pasaran saat ini cenderung naik sehingga intervensi pasar seperti ini sangat membantu masyarakat. Benar sekali. Dia juga berharap bahwa harga di pasaran bisa terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dan program ini Tribuners merupakan salah satu program yang digelar di salah satu kecamatan, dan selain kecamatan Namlea, selain kecamatan Airbuaya sebelumnya juga sudah dilakukan ya penjualan beras murah ini di kecamatan Namlea, dan tentunya dikatakan bahwa akan dilanjutkan dengan kecamatan lain yang ada di Pulau Buru tentunya. Oke Tribuners, informasi dari Pulau Buru tadi sekaligus menjadi penutup ya kebersamaan kita di ulasan sepekan kali ini. Untuk kalian yang ingin mengupdate informasi, jangan lupa untuk selalu update di portal kami www.tribunambon.com, atau yang mungkin malas ngakses ke portal bisa nge-scroll di akun media sosial kami mulai dari Facebook atau Instagram, TikTok juga kami punya, YouTube juga, Twitter, semuanya ada. So jangan lupa untuk selalu mengupdate, terdapat berbagai informasi dari berbagai daerah yang ada di Maluku. Oke Tribuners, thank you untuk kalian yang sudah bergabung baik di kanal YouTube maupun Facebook fanpage Tribun Ambon. Kita ketemu lagi nanti di ulasan sepekan edisi Senin depan. Saya Putri Utami pamit, selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.